Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, untuk sharing bagaimana cara mudah mengelola sekolah dengan memanfaatkan aplikasi digital ya. Nah, di sini kami memiliki aplikasi yang bernama Sigma atau Sistem Integrasi Guru, Murid, dan Orang Tua. Jadi nanti tujuannya aplikasi ini adalah untuk mengintegrasikan di internal sekolah sampai ke eksternal sekolah gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke situ, mohon izin perkenalkan dulu. Saya Jamaluddin Kafi sebagai CEO dan founder dari iTron Digital, dan di sebelah saya ada Mas Aufa Mutawakil sebagai CTO dan co-founder dari iTron Digital ya. Jadi kami adalah perusahaan IT yang bergerak di software engineer atau pembuatan aplikasi, yang mana kami memiliki beberapa aplikasi ya. Salah satunya adalah aplikasi manajemen sekolah yang kita beri nama Sigma. Nah, berawal dari kendala yang sering dialami oleh stakeholder ya, yaitu terkait pengelolaan administrasi sekolah, yang mana mungkin saat ini administrasi ini masih belum tersentralisasi dengan baik ya. Jadi sehingga harus mengorganisir data secara manual saat diminta oleh stakeholder. Nah, contohnya seperti apa? Ya, contohnya ketika stakeholder itu meminta data keuangan sekolah ya, data tunggakan SPP, data kehadiran guru atau tenaga pendidikan, bahkan data kehadiran siswa itu harus direkap secara manual ya. Nah, dengan adanya kendala-kendala ini, maka kita buat aplikasi untuk memberikan solusi ya kepada stakeholder atau pengelola sekolah dengan digitalisasi pengelolaan sekolah tersebut. Nah, digitalisasi sekolah sendiri nanti ini adalah menjadi langkah inovatif ya dalam mengoptimalkan manajemen pendidikan dengan teknologi. Dengan sistem yang berbasis digital ini, maka seluruh administrasi di sekolah ini akan berjalan lebih efisien ya, transparan dan juga terintegrasi. Jadi ketika stakeholder itu meminta data, stakeholder atau guru atau admin ya, TU, itu bisa menyajikan data secara langsung ya, secara real time ya. Bahkan stakeholder tersebut bisa mengakses secara langsung ya, seperti apa sih laporan keuangannya ya, seperti apa sih kinerja dari guru atau tenaga pendidikan ya, dan seperti apa rekapitulasi piutang ya, piutang sekolah, SPP, berapa tunggakannya, itu bisa dipantau atau diakses secara online ya, karena sistem kita berbasis cloud ya, jadi kapanpun dimanapun bisa diakses. Nah, saya akan sharing menu yang ada di Sigma itu apa aja. Nah, berikut adalah aplikasi Sigma ya. Jadi kita ada dua platform ya. Yang satunya adalah website, dan yang satu berbasis mobile apps ya, Android dan juga iOS untuk pengguna iPhone. Nah, di website ini nanti tampilannya adalah sebagai dashboard ya, dashboard laporan atau inputan dari mobile apps nanti bisa dipantau secara real time di sini. Ya, untuk yang pertama ini adalah dashboard kehadiran ya, dashboard kehadiran guru ya, dashboard kehadiran siswa, berapa jumlah siswa yang tidak hadir di hari ini itu siapa aja, yang tidak absen di hari ini itu siapa aja, yang tidak ikut mapel atau mungkin bolos gitu ya, itu nanti juga akan terlihat di dashboard ini. Dan guru yang terlambat itu juga bisa dilihat di dashboard ini. Nah, untuk saat ini masih kosong ya. Nanti akan saya demokan bagaimana cara untuk absensi. Nah, di sini saya akan demokan aplikasi Android-nya ya. Kita login sebagai guru. Nanti di sini ada beberapa menu ya. Menunya karena banyak sekali, jadi nanti akan saya overview satu persatu ya. Di sini ini menu absensi ya, untuk absen guru. Dan di sini guru harus masuk di radius sekolah. Jadi kalau absen di luar radius, maka tidak bisa diabsen ya. Jadi beliau harus benar-benar masuk ke area yang sudah ditentukan, yaitu di sekolah. Nah, selanjutnya
Kita coba ya, absen datang. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah absen datang. Nanti di sini akan ada total keterlambatan ya, persentase kehadiran selama 1 bulan, pengisian jurnal, total izin, pengajuan izin juga nanti dari aplikasi, dan nantinya akan masuk ke kepala sekolah. Jadi kalau yang izin itu guru, maka yang akan melakukan persetujuan atau approvalnya itu nanti ke kepala sekolah. Oke, kita sudah absen ya di sini. Nanti di dashboard ini akan real time ya. Ini kelihatan guru dengan jabatan wali kelas di jam sekian ini masuk ya. Nah, bagaimana untuk absen siswa? Ya, absen siswa mungkin saat ini masih dilakukan secara manual ya, lewat kertas gitu ya. Nanti dengan adanya aplikasi ini tidak perlu lagi menggunakan kertas, tapi cukup dari absensi di mobile apps. Contohnya seperti ini. Nah, nanti di sini berisi siswa sesuai dengan kelas dan ruangannya. Tinggal klik hadir, maka ini semua akan terabsen ya. Nah, bagaimana jika ada siswa yang saat itu izin ya, misalkan sakit gitu atau alfa tidak masuk. Nah, ini bisa diklik ya, bisa diedit, diklik alpha. Oke. Nah, di sini kelihatan ya di website otomatis tanpa refresh. Ini nanti sudah ada laporan kehadiran. Nah, ini juga ada laporan siswa yang tadi alfa atau tidak masuk seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada menu terkait dashboard keuangan. Jadi karena saya login sebagai pemangku kepentingan ya atau yayasan ya, maka saya bisa melihat sekolah yang ada di naungan yayasan tersebut ya. Kalau kita klik keuangan ya, semua cabang atau semua sekolah yang berada di naungan yayasan tersebut nanti akan kelihatan ya di sini. Jadi masing-masing sekolah ini pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, ya, gaji termasuk pengeluaran operasional, nanti ini akan terekap secara otomatis ya, terhitung secara otomatis. Pemasukan dari SPP, daftar ulang, ini akan terhitung secara otomatis. Dan piutangnya berapa? Nah, piutangnya ini adalah SPP atau tunggakan SPP ya, yang belum terbayarkan. Nah, nanti di sini juga ada profit loss ya. Jadi selama profit loss ini adalah dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi nanti masuknya di profit loss. Nah, nanti yayasan akan bisa melihat nanti dari hasil data ini, yayasan itu akan tahu mana sih cabang ya yang memiliki banyak piutang ya, atau piutangnya yang tinggi itu mana. Nanti dari sini stakeholder akan bisa memutuskan kira-kira langkah apa ya yang harus dijalankan di cabang tersebut atau jenjang tersebut gitu ya. Nah, bagaimana jika ingin melihat detailnya? Nah, ini nanti bisa diklik. Nah, contohnya SD ya, cabang SD. Nah, di sini bisa dipilih tanggalnya, mulai tanggal berapa. Nanti di sini akan kelihatan ya dashboard kategorinya. Di sini ada income dan expense. Nah, sumber pemasukannya itu dari mana aja? Nanti bisa dilihat di sini ya. Dari buku, daftar ulang, SPP ya. Pengeluarannya untuk apa aja nih? Misalkan untuk belanja snack ya, bisaroh atau gaji. Ya, ini banyak sekali. Nanti ini bisa di custom menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya. Dan nanti di sini juga akan terlihat nih piutang di SD itu per bulan itu di bulan November berapa, Desember berapa, Januari, Februari sampai April ya, sampai seterusnya itu berapa piutangnya. Nah, nanti dari sini misalkan nih dari yayasan ingin memberikan reward nih, misalkan kalau piutangnya itu 0 misalkan ya, sudah semua siswa sudah berbayar misalkan. Nah, itu kan bisa menjadi acuan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada dashboard jurnal ya. Jadi nanti di dashboard jurnal ini akan berisi jadwal di masing-masing kelas. Nah, saya contohkan ini ya, kenapa kok ada yang kosong, ada yang terisi. Karena di jam ini memang tidak ada pelajaran. Ya, karena ini hari Sabtu ya. Ini saya contoh hari data testing. Ya, di sini berwarna merah ya. Nanti kalau sudah diisi jurnalnya itu akan menjadi warna biru. Nah, bagaimana cara ngisi jurnalnya? Nanti guru tinggal isi jurnal ya. Di sini ada jadwal hari ini, misalkan nih saya ngajar matematika, materinya apa? Ini ditulis ya. Materi, metodenya apa?
kalau ingin upload ya bukti ya ini bisa juga diupload ya. Setelah itu kita submit ya. Setelah kita submit nanti di sini akan berubah menjadi warna biru ya. Berarti guru tersebut memang benar-benar masuk ya di kelas ya dan mengajar materi yang disampaikan. Nah, bagaimana jika beliau berhalangan hadir atau mungkin minta digantikan oleh guru piket? Nah, ini bisa diklik di sini. Ya. Nanti di sini akan berisi list guru ya. List guru yang kosong di jam tersebut, di hari tersebut, di jam tersebut yang kosong siapa? Nanti tinggal dipilih aja. Misalkan saya ke sini ya. Misalkan ada kegiatan lain ya. Kenapa kok dipindah di-send ke guru piket ya? Bisa disubmit gitu ya. Nanti masuk ke approvalnya kepala sekolah ya. Jadi nanti kepala sekolah mengizinkan enggak kira-kira ya. Nanti di sini ada approvalnya. Kalau sudah di-approve maka jadwal tersebut akan pindah ke guru yang menggantikan seperti itu. Baik, selanjutnya di sini berisi data siswa ya, daftar siswa, ada juga PPDB ya untuk penerimaan siswa baru, ada juga tabungan ya. Kalau misalkan ada siswa yang nabung, ada data orang tua ya, ada data pegawai, pengurus juga ada, dokumen pegawai ini juga ada. Jadi misalkan pegawai itu atau guru tersebut upload data RPP, misalkan modul ajar, nah ini bisa kita tampung di sini semua gitu ya. Jadi sebagai backup, misalkan sewaktu-waktu ternyata dokumennya hilang, nah ini bisa di-download ulang dari aplikasi Sigma. Nah di sini juga ada performance indikator ya, yang mana ini adalah sebagai KPI untuk menilai kinerja dari masing-masing guru. Nah contohnya seperti apa KPI-nya? Mari kita lihat. Nah, di sini ada beberapa KPI yang sudah kita buat ya. Nanti bisa disesuaikan atau kalau memang dari sekolah tersebut memiliki KPI sendiri atau sudah punya KPI sendiri tapi ingin didigitalkan, maka bisa ditambah ya. Nah, saya contohkan ini. Tidak pernah terlambat hadir di sekolah. Kita lihat KPI-nya. Jadi nanti di sini ada polaritas ya, ada nama KPI-nya apa, kategori capaiannya, polaritasnya positif. Jadi semakin tinggi nilai yang dicapai atau target yang realisasi yang dicapai oleh individu, maka itu semakin bagus gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan untuk wali kelas ya. Wali kelas KPI-nya bobotnya 60 ya. Targetnya 95% kehadiran. Ya, berarti dalam waktu 1 bulan minimal kehadiran wali kelas atau guru tersebut itu 95%. Maka target KPI-nya tercapai. Ya, tapi kalau di bawah 95% maka KPI-nya belum tercapai. Nah, di sini juga kita sediakan analisis KPI-nya. Jadi nanti tidak perlu lagi menganalisa secara manual gitu ya. Jadi KPI ini memang secara subjektif ya. Jadi untuk poin kehadiran, KPI pengisian jurnal itu subjektif. Untuk KPI yang lain, misalkan komunikasinya bagaimana dengan rekan kerja, nah ini penilaiannya nanti dari rekan kerja. Jadi mereka tidak bisa mengisi KPI-nya sendiri, tapi rekan kerja yang akan mengisi. Nah, kita lihat contoh seperti apa hasil analisisnya. Misalkan di bulan Februari ya, ini bisa kita lihat. Nah, nanti di sini ada resultnya ya. Jadi nanti di sini misalkan guru ini memiliki 10 KPI yang harus dijalankan ya. Maka nanti di sini akan berisi tingkat realisasinya ya. Nah, di sini nanti kelihatan ya KPI yang dicapai, target yang ditentukan berapa, realisasinya berapa. Ada juga kategori pedagogik ya terkait kelengkapan dokumen RPP, dokumen modul ajar, CP ya, terlaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Ini nanti akan bisa terakumulasi atau terhitung secara otomatis gitu ya. Nah, nanti dari sini stakeholder atau mungkin kepala sekolah ingin memberikan reward, ini sudah ada datanya. Oh, memang reward yang kita berikan
sesuai dengan target yang sudah kita tentukan, ya, bahwa memang benar-benar guru tersebut mencapai target, ya, artinya bagus secara kinerjanya. Dan ini juga terhitung secara otomatis di gaji, ya. Jadi nanti di gaji ini sudah ada alokasi atau komponen gaji yang mana itu sudah menghitung secara otomatis berdasarkan persentase KPI yang mereka dapatkan, gitu ya. Jadi setiap bulan akan tergenerate secara otomatis. Nah, di menu guru itu ada apa aja ya? Nanti di sini banyak sekali menunya, ada aktivitas, izin cuti, ya, sarana prasarana, ya, terus agenda kegiatan ya di sini. Terus nanti ada UKS, ya, ada e-book, semuanya nanti tersentral secara sistem, ya. Ada kinerja juga, ada keyakinan atau pelanggaran siswa. Nah, nanti bisa masuk ke aplikasi, gitu ya. Jadi ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran, maka secara otomatis orang tua akan mendapatkan notifikasi, ya. Jadi nanti di orang tua juga akan mengevaluasi anaknya. Ketika di sekolah juga ada evaluasi dari guru, gitu ya. Nah, selanjutnya aplikasi ini juga sudah memiliki CBT, ya, atau Sigma Exam, ya. Jadi nanti di sini siswa bisa mengerjakan ujian secara online, ya, dan sudah otomatis terhitung, ya, nilai akademiknya. Ya, jadi nanti di sini sudah ada analisis dan juga saran. Contohnya seperti ini, ya. Nanti ini ada beberapa ujian, ya. Di sini ada hasil asesmen mahir, cakap, dasar, intervensi, ya. Dan total ada berapa siswa yang hasil asesmennya mahir, nanti bisa dilihat di sini. Contohnya ini ada Bayu. Nah, total soalnya ada 5, yang benar 2, yang salah 3, ya. Nilainya berapa, lulus KKM atau tidak. Nah, di sini juga kita bisa menganalisis butir soal. Nah, di analisis soal ini berisi analisa atau hasil jawaban dari siswa. Ya, contohnya Bayu. Di nomor 5 dia salah, ya, salah menjawab, ya, yang mana harusnya kunci jawabannya itu dipisah tapi dia menjawab gabung. Nah, ini sudah otomatis salah, gitu ya. Jadi yang menganalisa di sini adalah AI, ya. Jadi tinggal memasukkan keyword kalau misalkan itu short essay, ya. Contohnya kunci jawaban. Nah, contohnya kunci jawaban lingkaran bulat tapi peserta menjawab BLT, ya. Tapi tetap ini benar karena siswa tersebut salah ketik, gitu ya. Jadi karena yang mengoreksi ini adalah AI, maka AI akan otomatis mencari ini benar nggak sih jawabannya, seperti itu. Di sini juga ada menjodohkan, ya, seperti ini. Jadi di sini bisa dikoreksi, misalkan ternyata jawaban dari AI itu salah, misalnya ini kita bisa tandai benar. Oke. Nah, hasil ujiannya seperti apa? Nanti bisa kita lihat, ya, di hasil grup contohnya. Jadi misalkan di satu grup ini ada beberapa subtes, ya. Misalkan UTS, di dalam UTS itu ada ujian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah, itu kita grouping, ya. Contohnya ini subtesnya skolastik. Dan di sini juga ada hasil analisisnya dan memberikan saran, ya. Jadi yang memberikan analisis dan saran di sini adalah AI. Jadi nanti Bapak Ibu guru tidak perlu menganalisis dan memberikan saran secara manual, ya, tapi dari defaultnya yang akan memberikan analisis dan saran adalah AI. Baik, itu adalah aplikasi CBT kami. Nah, selanjutnya kita explore di menu yang lain, ya. Oke, di sini juga ada aset sekolah, ya, pengelolaan aset, ya, ada event, ya, keuangan, ya, nanti total tunggakannya berapa, SPP-nya berapa, misalkan antara siswa A dengan siswa B itu SPP-nya berbeda, misalkan karena siswa B mendapatkan beasiswa. Nah, ini ada grup pembayaran sendiri, bisa disetting, ya, secara menyesuaikan, gitu ya. Dan di sini juga ada budgeting, ya. Jadi misalkan dari jenjang itu mengajukan budget untuk anggaran 2025-2026, nanti bisa diajukan dari sini dan akan dievaluasi oleh yayasan, ya.
kira-kira dari pengajuan yang diajukan oleh jenjang, apa aja sih yang harus dievaluasi, harus diperbaiki, kan gitu ya. Kalau misalkan disetujui ya langsung di-approve. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang perlu dikoreksi oleh yayasan, ya tinggal diedit. Ya seperti ini contohnya. Ini di atas adalah pengajuan dari jenjang. Nanti di bawah ini yayasan bisa mengevaluasi. Jangan sekian, misalkan ini jumlahnya 2, jangan 2 tapi 1 aja cukup misalkan. Nah setelah itu nanti akan kembali lagi ke jenjang untuk direvisi, seperti itu. Baik, menu di aplikasi kami sangat banyak, sangat kompleks. Apabila Bapak Ibu guru ingin lebih detail terkait aplikasi kami ya, nanti bisa kita jadwalkan Zoom, jadi lebih enak gitu ya, dan bisa diskusi secara langsung. Nah nanti di sini ini saya contohkan di aplikasi mobile apps ya. Nanti ketika ada siswa yang izin, misalkan tidak masuk karena sakit, akan mengirim notifikasi ke wali kelas ya. Contohnya seperti ini nanti. Ya, jadi nanti wali kelas bisa approve ya. Approve izin siswa. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kertas atau izin lewat WA mungkin ya. Nah, nanti kalau izin dari sini dan sudah disetujui oleh wali kelas, maka laporan kehadiran siswa itu akan otomatis terekap gitu ya, bahwa di hari itu di tanggal tersebut siswa tersebut tidak masuk dikarenakan misalkan sakit. Nah, pengisian jurnal gimana? Nanti di sini setelah di-input semua, jadi semua transaksi di mobile apps itu nanti bisa diakses secara real time ya di web. Ya, nanti di sini tinggal cetak ya. Di sini ada kehadiran siswa ya. Dan juga ada kehadiran pegawai. Nah, saya ingin tunjukkan laporan jurnal ya, jurnal per kelas. Ya, nanti di sini yang diisi oleh guru. Ya, misalkan kelas 1 ya, untuk ruang A. Saya ingin melihat laporan jurnal ya. Di bulan Februari tanggal 1 sampai 28 di kelas 1 ruang A ya, nanti bisa dicetak ya secara langsung. Nah seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Di jam sekian itu gurunya siapa, materi yang disampaikan itu apa ya, nanti tinggal di generate PDF ya, tinggal dicetak dan ditandatangani ya oleh kepala sekolah gitu ya. Oke, seperti ini. Ya, ini sebagai laporan ya. Nah, di sini juga ada laporan UKS. Jadi nanti akan berisi siswa ya. Daftar siswa di bulan tersebut yang sakit itu siapa aja. Ya, jadi nanti di sini tidak perlu lagi menulis secara manual ya, tapi tinggal dicetak seperti itu. Baik, dari kami cukup. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa hubungi kami via WA ya. Nanti bisa kita jadwalkan untuk Zoom meeting agar lebih enak untuk berdiskusi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.